Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar mengartikan kitab At-Tazhib fi Adillati Mabnil Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah kita sudah memasuki fasal hibah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Bermula setiap ma yang haruslah oleh menjualnya ma, itu haruslah oleh menghibahnya ma. Jadi enggak pakai tasydid, hibah. Masdar dari wahaba yahibu hibatan. Bermula setiap ma yang haruslah oleh menjualnya ma, itu bolehlah oleh menghibahnya ma. Nah, jadi setiap hal yang boleh dijual, boleh dihibah. Tentunya ini kaidah umum, ada beberapa pengecualian. Ada juga yang nanti nggak boleh dijual tapi boleh dihibah, seperti misalkan buah yang masih ada di pohon yang belum matang, belum buduwusilah, nggak boleh dijual tapi dihibah boleh. Jadi ini namanya kaidah umum, di mana di bawahnya ada pengecualian-pengecualian yang dibahas dalam kitab Mutawwalat atau dalam syarahnya nanti Fathul Qarib. Kita lebih kepada i'rab. Jadi sedikit penting hibah. Kalau dalam kitab ini disebut hibah, hibah itu masuk di dalamnya hadiah dan sedekah. Jadi dalam kata hibah itu masuk sedekah dan hadiah. Artinya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena pengen mendapatkan pahala dari Allah, dengan menggunakan lafadz hibah misalkan, itu disebut hibah dan sedekah. Ini saya hibahkan sepeda ini kepada engkau. Itu namanya, karena kita mengharapkan pahala dari Allah, itu disebut hibah sekaligus sedekah. Nah, bila kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memuliakannya, bukan mengharapkan pahala, tapi memuliakannya, kita menggunakan lafadz hibah. Saya hibah topi ini kepada tuan guru. Nah, itu namanya hibah dan hadiah, bukan sedekah. Hibah dan hadiah karena tujuan untuk memuliakan. Kemudian bila kita memberikan sesuatu kepada orang lain bukan karena mengharapkan pahala, bukan juga karena memuliakannya, nah, menggunakan lafadz hibah, itu namanya hibah doang. Jadi hibah itu boleh ada pahala, boleh tidak. Nah, ini kan penting ya. Memberikan sesuatu kepada orang lain mengharapkan pahala dari Allah menggunakan lafadz hibah, saya hibahkan ini. Itu namanya berarti hadiah, hibah, sedekah juga. Nah, tapi bila tujuannya hanya memuliakan saja, namanya hadiah. Bila tujuannya bukan pahala, bukan memuliakan, hanya sekedar memberi, namanya hibah doang. Kemudian kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena pahala, tapi nggak pakai lafadz kita berikan. Kita kasih aja, nggak pakai lafadz apa-apa, disebut sedekah. Sedekah saja namanya. Nah, atau kita memberikan sesuatu kepada orang lain nggak menyebutkan lafadznya, bukan karena mengharapkan pahala. Nah, itu disebut hadiah. Jadi macam-macam nanti. Jadi setiap nama sebenarnya ada hukum tersendiri. Namun kita nggak perpanjang lebar. Faslun, khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya haza. Haza faslun. Kemudian waw isti'anah, kullu mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah, mudhaf kullu ma isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih, jaza fi'il madhi mabni di atas fathah, bai'u fa'il jaza, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf bai'uhu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian jumlah jaza bai'u jadi silat ma, dhamir bai'uhu jadi aid ma. Kemudian jazat fi'il madhi ta ta'nis, hibatu fa'il jazat, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf hibatu hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah jazat hibatuhu fi'il dan fa'il pada mahal rafa' khabar kullu. Nah, apa dalilnya tentang adanya hibah? Ini satu,
Dalla ala masyru'iyyatil hibati qauluhu ta'ala. Menunjukkan kepada disyariatkan hibah oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan olehmu kepada para wanita akan saduqat, akan mahar-mahar mereka nihlah, nisbah wajib. Jadi memberikan mahar itu wajib. Fa in tibna lakum. Nah, ini yang jadi dalilnya begini. Fa in tibna lakum, maka jika senanglah mereka para wanita untukmu an syai'in dari sesuatu minhu darinya mahar, nisbah jiwanya, fakuluhu, maka makan olehmu akannya mahar, hani ammaria, dalam keadaan senang. Ya. Jadi yang jadi dalil di sini tibna, jika mereka senang untukmu, artinya senang hatinya ketika dia memberikan sesuatu kepada suaminya, boleh suaminya mengambil maharnya kalau memang diberikan dengan senang hati. Inilah dalilnya tibna. Fa in tibna lakum, jika senang mereka untukmu dari sesuatu yang ada yang sesuatu darinya mahar, senang jiwanya, tamnyat nisbah, fakuluhu, makan olehmu akannya bagian dari mahar tadi dalam keadaan senang. Jadi saduqatihinna ini jam'u sidak, jamak dari sidak, wahwal mahru, artinya mahar. Nihlah atiyatan mafrudah, arti nihlatan dalam ayat yaitu atiyatan mafrudah, pemberian yang wajib. Tibna artinya tibna wahabna, mereka memberikan. Jadi senang hatinya, senang memberikan sesuatu. Nafsan tabat nufusuhum bizalik, senanglah jiwa mereka dengan sebab demikian. Hani ammari'a ay halalan thayyiban sa'iran. Wa rawahul Bukhari, dan dalilnya lagi hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdulahu, bermula lafaz itu milik baginya Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ianya Nabi, idza utiya bi ta'amin, bila didatangkan akan dianya Nabi dengan satu makanan, sa'ala anhu, bertanya ianya Nabi darinya makanan. Kalau ada yang bawa makanan ke Nabi, Nabi bertanya, fa in qila, maka jika dikatakan orang dianya makanan itu hadiyatun, hadiah, akala minha, makan ya Nabi darinya hadiah. Jadi Nabi bertanya karena yang dibawa itu bisa hadiah, bisa sedekah. Nah, itu tadi di atas hibah katanya umum. Wa in qila sedekah, dan jika dikatakan orang dianya makanan itu sedekah, lam yakul minha, niscaya tidak makan ya Nabi darinya sedekah. Karena Nabi tidak boleh menerima sedekah. Nah, itu yang pertama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wala talzamu, dan tidak lazimlah oleh hibah illa bil qabdi, kecuali dengan qabat. Maksud tidak lazimlah oleh hibah kecuali dengan qabat. Jadi harta dari hibah tadi, hibah di sini umum tadi, sedekah, apa hadiah, apa hibah, itu belum lazim, belum menjadi milik orang yang kita berikan kecuali dengan diqabat. Nah, saya berikan sepeda ini kepada si Fulan bin Fulan. Selama si Fulan itu belum menerimanya, itu belum jadi miliknya. Nah, artinya hibah dan hadiah, sedekah itu lazim, sah atau menjadi milik orang yang kita hibahkan, kita sedekahkan dengan diterima. Artinya boleh dibatalkan dia. Itu maksudnya tidak lazimlah oleh hibah kecuali dengan qabat. Maksud qabat di sini ijab dan qabul. Kita memberikan, orang menerima, kita menyedekahkan makanan. Kalau dia belum menerima, belum jadi milik dia. Begitu dia menerimanya jadi milik dia, begitu maksudnya. Ini i'rabnya zahir. Dalilnya apa? Tidak lazim hibah dengan qabat. Dalilnya begini, satu nih. Jadi maksudnya la takhrujul ainul mauhubatu min milkil wahib wa tadkhulu fi milkil mauhub lahu qabla ay yaqbadaha. Artinya tidak keluarlah oleh in yang dihibahkan, in benda, tidak keluarlah oleh benda yang dihibahkan dari kepemilikan orang yang menghibah, dan masuk ianya benda tadi dalam kepemilikan orang yang kita hibah qabla ay yaqbadaha, sebelum menerima ia akannya mauhubah. Itu maksud tidak lazim. Artinya benda tersebut masih menjadi milik si wahib, orang yang menghibah, belum menjadi milik orang yang kita hibah atau yang kita sedekah selama dia belum menerima.
Begitu. Walil wahib ayyarji'a anil hibbah qoblal qabdi. Dan boleh bagi orang yang menghibah itu bahwa rujuk ia. Maksud rujuk menarik ia dari hibah sebelum diterima, sebelum qobat. Jadi kita udah niat nih, saya memberikan sepeda ini ke si Fulan, tapi nggak jadi. Sebelum dia menerimanya kita bilang nggak jadi. Boleh nggak apa-apa. Nah itu maksudnya. Waqad dalla ala dzalika, dan menunjukkan kepada demikian ma rawahu oleh hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Hakim. Wasahahu, dan mentasihnya Imam Hakim akannya hadis. Imam Hakim meriwayatkan satu hadis yang menunjukkan tentang bolehnya mengambil balik, atau yang menunjukkan kepada selama benda tersebut belum diterima oleh orang yang kita hibah, belum menjadi milik dia. Ini dalilnya annahu, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahda lin Najasyi. Sungguh Nabi itu memberi hadiahnya Nabi untuk Najasyi. Akan di sini dalam hadisnya hadiah, sedangkan dalil untuk dalil hibah. Makanya saya katakan di atas tadi, hibah itu artinya hadiah dan sedekah. Bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahda, memberi hadiahnya Nabi untuk Najasyi miskan, minyak wangi, misik, parfum. Famata qabla ayyasila ilaih, maka meninggal ianya Najasyi sebelum bahwa sampai ianya misik kepadanya Najasyi. Sebelum misik yang Nabi kirim sampai ke Najasyi, Najasyi meninggal. Kemudian misik itu Nabi ambil kembali, fakasamahu, maka membagi akannya misik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baina nisa'i, di antara istri-istrinya Nabi. Kemudian enggak jadi lagi Nabi kirim. Diambil oleh Nabi, dibagi-bagi untuk istri Nabi. Ini menunjukkan bahwa hadiah itu, hibah, sedekah, sebelum diterima oleh orang yang kita hibahkan tadi, belum menjadi milik dia. Seandainya ini udah menjadi milik Najasyi, kan enggak mungkin Nabi mengambil, membagi untuk istrinya. Begitu. Wa idza qabadahal mauhubu lahu lam yakun lil wahibi ayyarji'a fiha. Dan apabila telah mengqabat akannya hibah oleh mauhublah. Mauhublah si alladzi, yang dihibahkan baginya si alladzi. Wa idza, dan apabila telah mengambil, menerima akannya hibah oleh si mauhublah, niscaya tidak adalah bagi si wahib, maksud tidak adalah bagi si wahib, tidak boleh bagi orang yang menghibah itu bahwa ayyarji'a, rujuk ayah padanya hibah. Ya. Bila hibah sudah kita berikan dan sudah diterima oleh orang yang kita hibah atau sedekah atau hadiah, tidak boleh orang yang memberi menarik kembali. Oh, enggak jadi saya berikan, enggak boleh. Illa ayyakuna walidan, kecuali bahwa ada ianya si wahib, orang yang memberi hibah itu walidan, orang tua, bapak atau ibu. Itu boleh. Kita memberikan sesuatu kepada anak kita, sesudah kita berikan itu kan jadi milik dia. Tapi boleh kita tarik kembali, enggak jadi. Nah, karena bandel nih, enggak mau belajar. Udah kita belikan sepeda, enggak jadi. Boleh. Kalau orang tua untuk anaknya boleh, enggak ada tuhmahnya kan. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi i'rabnya juga zahir ini kan. Waw isti'naf idza daraf, ini mengandung makna syarat. Mabni di atas sukun pada mahal nasab, mansub. Qabadha fi'il madhi mabni di atas fathah, ha dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab, maf'ul muqaddam. Al mauhubulah, al mauhubu fa'il qabadha marfu' tanda rafa' dhammah, lahu jar majrur muta'allaq kepada mauhub. Ya, lam huruf jazam, yakun fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam sukun. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Ya, merafa'kan isim, menasabkan khabar. Nah. Jadi lil wahib kelihatannya khabarnya muqaddam, ayyarji'a fiha. Ini jumlah ayyarji'a pada maharafa, jadi isim yakun. Atau di sini yakun tam juga boleh. Lam yakun maksudnya lam yajuz, tidak boleh bagi si wahib oleh bahwa rujuk ayah padanya hibah. Nah, jadi yakum tam. Jadi fa'ilnya ayyarji'a. Illa huruf istisna ayyakuna walidan, anurun nasab yakuna masuk dan nasab patah, dhamir mustatir isimnya huwa, walidan khabarnya. Jumlah ayyakuna walidan
pada mahal nasab mansub dengan istisna. Kemudian lam yakun juga sekaligus jadi jawab iza. Bila telah mengkobat akannya hibah oleh si mauhub lah, niscaya tidak boleh bagi si wahib orang yang menghibah oleh bahwa rujung ia padanya hibah, kecuali kaunahu, keadaannya si wahib itu bapak atau ibu, walidan umum, bapak ibu. Apa dalilnya? Nah, dua kita lihat. Rawahul Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ih. Bermula orang yang kembali dalam hibahnya. Kembali dalam hibahnya sesudah memberikan sesuatu mengambil balik. Bermula orang yang kembali dalam hibahnya itu kal kalbi, seperti anjing, yaqi'u, hal keadaan anjing itu muntah ya, summa ya'udu, kemudian kembali ia fi qai'ihi, pada muntahnya. Seperti anjing sudah memuntahkan sesuatu kemudian memakan lagi, kan jelek banget. Ini tamsilan yang menunjukkan tentang jeleknya. Bahkan dilarang berarti mengambil hibah. Rawa Abu Dawud, dan meriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Tirmizi. Waqala, berkata ianya Tirmizi, hasanun sahih, dianya hadis itu hadis hasan sahih. An Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, la yahillu lirajulin ayyu'tiya atiyah, tidak halal bagi seorang laki-laki oleh bahwa memberikan ia akan satu pemberian, au yahaba hibatan, atau menghibah ia akan satu hibah, fayarji'a fiha, maka rujung ia padanya hibah, illal walida, kecuali seorang ayah, fima yu'ti liwaladihi, pada ma yang memberikan ia bagi anak-anaknya. Kalau ayah dengan anaknya enggak apa-apa, boleh. Dikit lagi. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu. Jadi wa idza a'mara, apabila mengumurkan ia akan sesuatu. Jadi a'mara di sini bukan artinya membangun, bukan. Kalau membangun, memakmurkan, ya'muru, amara ya'muru. Sulasi. Wa idza a'mara, apabila mengumurkan ia akan sesuatu. Maksud mengumurkan sesuatu, mengikatkan sesuatu dengan umur. Itu maksudnya. Au arkabahu, rakaba mengintip, arkaba mengintipkan, apa bahasa Indonesianya? Dan atau mengintipkan ia akannya sesuatu. Niscaya ada ianya sesuatu itu lil mu'mar, milik bagi si mu'mar, atau lil murkab, bagi si murkab. Wali warasatihi, dan milik bagi waris-warisnya si mu'mar atau si murkab, min ba'dihi, dari sesudahnya si mu'mar si murkab. Jadi begini, a'mara dan arkaba dalam bahasa Arab ini dianggap bahagian dari lafadz hibah. Dan apabila mengumurkan ia akan sesuatu, maksudnya begini. Maksud mengumurkan ia sesuatu. Ini rumah untukmu, ini rumah menjadi milikmu selama engkau hidup. Ini bahasanya begitu kalau bahasa Indonesia. Ini rumah menjadi milikmu selama engkau hidup. Itu a'mara, mengikatkan dengan umur. Ini rumah menjadi milikmu selama engkau hidup. Kalau engkau mati duluan, rumah itu kembali ke saya. Kalau saya mati duluan, rumah itu tetap menjadi milikmu. Nah, begitu kita mengatakan kepada seseorang atau kepada anak kita, rumah ini milikmu selama engkau hidup. Bila engkau mati duluan, rumah itu kembali ke saya. Bila saya mati duluan, rumah itu tetap padamu misalkan. Jadi ucapan itu sah dianggap sebagai hibah. Tetap rumah itu menjadi milik orang yang kita mu'mar tadi. Syarat itu batal. Syarat enggak berlaku. Tetap jadi milik dia selamanya. Apabila dia sudah menerimanya, begitu dia meninggal dan kembali ke warisnya. Nah, itu maksudnya. Nah, beda lagi kalau kita menyatakan seperti ini, pakailah rumah ini selama engkau hidup. Itu berarti kita tidak memilikannya, pakailah rumah ini selama engkau hidup. Berarti itu dia hak pakai doang, bukan jadi milik. Nah, tapi kalau kita menyatakan saya berikan rumah ini kepadamu, saya berikan kepadamu selama engkau hidup. Kenapa itu dianggap sah sebagai hibah? Karena memang orang selama hidup memiliki sesuatu. Begitu dia udah meninggal ya enggak memiliki, tapi yang memiliki warisnya. Nah,
dari sisi bahasanya itu, maka sah a'mara dianggap sebagai lafadz hibah. Begitu juga arkaba. Jadi arkaba itu saling mengintip, menunggu kematian. Cuma kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia saya juga bingung. Jadi kita artikan sama aja. Apabila mengumurkan ia sesuatu, ia seseorang akan sesuatu pada orang lain. Atau mengintipkan ia akannya sesuatu kepada orang lain. Artinya begini, dalam bahasa Arab. Aku jadikan ini menjadi, atau kita lihat terjemahannya. Bila mengumurkan ia seseorang akan sesuatu atau membuat mengintip ianya seseorang akannya sesuatu, niscaya ada ianya sesuatu, itu menjadi milik si mu'mar tadi, dan milik si murkab, dan milik bagi warisnya si mu'mar dan si murkab min ba'dihi, sesudahnya si mu'mar dan si murkab. Syarat dia batal. Kita lihat artinya di sini. Al-umri, ini ada. Al-umri artinya ayyakula lahu, bahwa berkata ianya seseorang bagi orang lain. A'martuka hadal ikar. Aku mengumurkan akan engkau akan ini kebun. Apa maksudnya? Ja'altuhu laka. Aku jadikan akan ini kebun bagimu muddata umrika, selama umurmu. Selama umurmu ini menjadi milikmu. Fa iza mutta, bila engkau mati, raja'a ilayya, niscaya kembali ia kebun ilayya kepadaku. Nah, ucapan seperti itu tetap dianggap sebagai hibah. Ketika orang yang kita hibah tadi, yang kita umurkan tadi meninggal, enggak boleh kembali menjadi milik kita, tetap jadi milik waris dia. Itu maksudnya. Kemudian arkaba tadi, apa arti arkaba? Rukba kalau masdarnya. Ayyakula lahu, bahwa berkata ianya si wahib seseorang baginya orang lain. Arkabtuka hadza syai'. Aku intip akan engkau akan ini sesuatu. Apa maksudnya? Faiza mutta, bila engkau mati qabli sebelumku, ada ilayya, kembali ia kepadaku. Wa in mutta qablaka, muttu, jika aku mati sebelum engkau, istakara, tetap ia bagimu. Jadi maksud arqabahu, membuat mengintip yang seorang akannya sesuatu kepada orang lain. Dia menyatakan begini, arkabtuka, aku membuat engkau mengintip akan ini sesuatu. Bagaimana terjemahan yang bagus? Aku membuat engkau menunggu akan ini sesuatu. Bila engkau mati sebelumku, kembali ia kepadaku. Engkau mati duluan, kembali kepadaku. In mutu qablaka, jika aku mati sebelum engkau, istakarlaka, tetap ia menjadi milikmu. Nah, begitu seseorang menyatakan kepada orang lain, tetap barang itu menjadi milik si murkab dan si mu'mar, dan untuk waris-warisnya. Walaupun dia mati duluan, nggak akan balik jadi milik kita. Syarat kita batal, dianggap sebagai hibah yang sah. Begitu lebih kurang. Jadi artinya bagaimana? Ya begitu. Apabila mengumur ya seseorang akan sesuatu atau membuat mengintip ya seseorang akannya sesuatu kepada orang lain, karena niscaya ada ianya sesuatu itu lil mu'mar, menjadi milik si mu'mar atau menjadi milik si murkab, orang yang diintip tadi, dan bagi warisnya si mu'mar dan si murkab dari sesudahnya si mu'mar dan si murkab, enggak kembali jadi milik kita. Dalilnya apa? Rawahu Muslim, meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Rasul, ayyuma rajulin a'mara rajulan umrah, siapapun laki-laki yang mengumurkan ia akan seorang laki-laki akan umrah lahu, akan satu umur baginya si laki-laki, wali aqibihi, gimana cara mengartikan ini? Ayyuma rajulin, bermula siapapun dari laki-laki yang mengumurkan ia akan seorang laki-laki akan umur, itu sabit baginya laki-laki dan bagi akibihi, bagi pelanjutnya si laki-laki, bagi warisnya. Mana jawab ayyuma? Ini kita jadikan mubtada. Bermula siapapun dari laki-laki itu yang mengumurkan ia akan seorang laki-laki yang lain akan umur baginya si laki-laki. Agak aneh ini lafadznya.
Bermula siapapun dari laki-laki itu a'mara yang mengumurkan ia akan seorang laki-laki, umralahu itu bermula umur itu baginya si laki-laki. Umrah berarti barang. Bermula dianya barang yang diumurkan itu sabit baginya si laki-laki dan bagi warisnya si laki-laki. Faqala maka berkata ianya seseorang, a'taitukaha aku berikan kepada engkau akannya. Wa aqibahu dan mengintip ia akan engkau akan ma yang tersisa. Nah, ini agak susah ini artinya ini. Harus dicari dulu nanti. Nah, harus lihat dulu hadis ini kacau ini maknanya. Nah, kacau? Bukan kacau. Gimana susunannya ini? Faqala a'taitukaha aku berikan kepada engkau akannya umrah. Wa aqibaha dan mengiringi akan engkau ma baqiya minkum selama tersisa dari kamu oleh seseorang. Fa innaha maka bahwa sungguhnya umrah tadi itu liman u'tiya bagi orang yang diberikan ia wa aqibihi dan bagi warisnya. La tarji'u ila sahibiha tidak akan kembali ianya umrah kepada pemiliknya. Min ajli dikarenakan sesungguhnya seseorang itu ata'an telah memberikan ia akan satu pemberian waqa'at fihil mawaris yang terjadi dalamnya oleh pewarisan. Ai dakhala fi hukmuma artinya masuk dalam hukum ma yang akan diwarisi akan dianya ma. Wasabata fihi haqqul warasah dan sebut padanya oleh hak waris. Jadi nanti kita lihat kembali ini tentang penjelasan hadis ini. Ini nggak perlu di-i'rab barangkali ya. Udah 26 menit. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.